surat Al-Fatihah. Bersama-sama kita memohon kepada Allah agar kita semuanya oleh Allah senantiasa diberi kesehatan. Semoga kita semuanya senantiasa dimudahkan dalam mencari rizki yang halal dan barokah. Dan semoga kita semuanya melalui istiqomah tholabul ilmi, semoga oleh Allah dimasukkan pada golongan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan mengkaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, merupakan kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi, kitab yang berkaitan dengan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, adab-adabnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, dan seterusnya. Dalam pertemuan sebelumnya kita membahas berkaitan dengan orang yang mengajarkan Al-Quran. Penting sekali dia untuk memiliki niat yang baik, karena niat yang baik inilah bagian daripada hal yang sangat dominan dalam amal seseorang. Oleh sebab itu, ketika seseorang dia hendak mengajarkan Quran, dia senantiasa ikhlas, senantiasa untuk berusaha menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah tahrirun niyati, berusaha membersihkan niat. Jadi hati kita itu harus senantiasa kita bersihkan, Mbak. Maka ada namanya tazkiyatun nafas, berusaha untuk membersihkan hati. Ada namanya torekoh, ada namanya tasawuf, yang semuanya itu berusaha untuk membersihkan hati. Maka untuk seorang pengajar Al-Quran, dia hendaknya berusaha membersihkan niatnya yang ada di dalam batinnya, hendaknya dia berusaha untuk membersihkannya. Wa yambaghi alla yaqsida bihi tawassulan ila ghardin min aghradid dunya. Dan hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran dia tidak memiliki niat untuk tujuan-tujuan dunia. Mimmalin aw riyasatin aw wijahatin aw irtifa'in ala akronihi aw sana'in indan nasi aw sarfi wujuhin nasi ilaihi aw nahwi dhalik. Contohnya, dia mengajarkan Al-Quran biar dia dapat sebuah jabatan. Dia berusaha mengajar agar mendapatkan posisi yang baik. Dia mengajar karena ingin dipuji, atau mungkin hal-hal yang lain, hendaknya dia berusaha menjauhkan hal itu. Orang ketika dia mengajarkan Al-Quran terutamanya, jangan sampai niatnya dikotori oleh hal-hal yang bersifat dunia.
wala yashubu al mukri'u ikra'ahu bitoma'in fi rifkin yahsulu lahu mim ba'di man yakra'u alaihi. Dan orang yang dia mengajar hendaknya dia tidak memiliki campuran niat tomak, keinginan untuk mendapatkan bagian atau mendapatkan sebuah penghormatan dari orang-orang yang ikut ngaji dengan dia. Seorang ulama memang seperti itu. Dia hendaknya ketika dia ngajar, tujuannya bukan ini kalau saya pulang dari sini saya dapat bisyarah, saya kalau ngajar dari sana kemudian per bulan sekian, saya kalau ngajar orang ini maka dapat sekian. Orang yang dia mengajar hendaknya membersihkan hatinya dari itu. Ini penting sekali. Kenapa? Karena mengajar itu perkara yang wajib. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthat dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Yang artinya, kalau seseorang dia pingin mendapatkan bagian akhirat, maka oleh Allah akan ditambah. Tapi kalau tujuannya hanya dunia, maka sama sekali dia tidak akan mendapatkan bagian akhirat. Kalau ada orang dia ketika mengajar, terutamanya kaitan dengan ilmu agama, hendaknya dia memang niatnya murni menjalankan kewajiban. Saya ulangi ini, hendaknya dia menghindarkan hati dari rasa tomak. Kalau di dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam didasarkan pada sebuah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang dia menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, yakni dari penjelasan-penjelasan kaitan ilmu, kemudian sebuah hidayah. Orang-orang yang menyembunyikan itu yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, akan mendapatkan laknat Allah dan laknat orang-orang yang melaknat. Artinya ayat itu begini, kamu jangan menyembunyikan ilmu. Kalau itu sudah diterangkan Allah, sudah dijelaskan Allah, maka kamu jangan menyembunyikannya. Oleh sebab itu, karena ini perintah, maka dia, kalau ada orang pingin minta, saya pingin belajar ini, dia wajib mengeluarkan. Kalau dia tidak mau mengeluarkan, dia masuk kitmanul ilmi, sengaja menyembunyikan ilmu. Itu enggak boleh. Di dalam hadis Rasulullah beliau menyampaikan, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Kalau ada orang ditanya kaitan ilmu, kemudian dia tidak mau menjawab, tidak mau menjawab, maka di akhirat orang ini akan diberi sebuah kalung kendali yang dari neraka. Udah, dia sudah pasti akan diseret ke neraka. Oleh sebab itu, mengajar ini wajib. Jelas ya Bu ya, mengajar wajib.
Karena ini sebuah kewajiban. Saat seseorang menjalankan kewajibannya, dia tidak diperkenankan untuk meminta sebuah bayaran. Contohnya, kita sholat 5 waktu, itu wajib apa tidak, Bu? Wajib. Kemudian karena itu wajib, orang nggak boleh saya mau sholat kalau dibayar sekian. Perkara yang wajib tidak boleh dia meminta sebuah kompensasi, nggak boleh. Perkara yang wajib hendaknya diniatkan semata-mata taat menjalankan perintah Allah, titik di situ. Maka ini menjadi sebuah pendapat yang banyak kita temukan di dalam kitab-kitab ulama salaf, di dalam kitab-kitab fikih, di dalam kitab-kitab fatwa, di dalam kitab At-Tibyan ini. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, ulama betul-betul saat seseorang mengajar ilmu, terutama ilmu agama, hendaknya dia tidak memiliki rasa tomak, hendaknya dia membersihkan hatinya. Makanya seorang ulama itu memang dalam rangka menjaga hati, mereka hendaknya memang berusaha untuk memiliki penghasilan yang lain, Mbak. Kalau dari guru-guru kami, dari orang tua kami contohnya, sesibuk apapun kamu ngaji harus tetap kerja. Ya sampai sekarang pun kami kerja, Pak. Dan kami bangga dengan kerja kami. Kenapa? Untuk menjaga hati ini tomak, Pak. Dengan kita kerja maka kita memang memiliki sebuah usaha yang itu kita andalkan. Tapi yang namanya mengajar itu sebuah kewajiban, nggak boleh ditinggalkan. Ketika ini kaitan ibadah, kemudian ini kaitan dengan kecukupan nafkah. Ketika berimbang, orang bisa menjaga hatinya. Kalau kerja saja nggak ngaji, wah ini repot. Atau ngaji saja tanpa ada kerja, orang kadang itu bisa memiliki rasa tomak yang berlebihan, atau bahkan dengan seperti itu malah menjadikan niat yang salah. Maka kalau dari guru-guru kami seperti itu, hendaknya memang memiliki sebuah usaha. Karena bagaimanapun orang itu kalau sudah dihinggapi rasa tomak, maka niatnya itu salah, Pak. Ya, niatnya salah. Saya mengajar anak ini dengan anak ini contohnya. Yang satu anak orang kaya, yang satu anak orang miskin. Kalau niatnya mengajar akan sama. Siapapun anak yang ingin belajar akan sama. Tapi kalau tomak, oh ini potensinya besar, kalau ini potensinya kecil, akan beda. Maka orang yang mengajar itu memang harus betul-betul bisa menjaga hatinya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, man ta'allama ilman yabtaghi bihi wajhallahi ta'ala ya ta'allamahu illa liyusiba bihi ghardan minat dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Kalau ada orang mengajarkan ilmu yang itu untuk mendapatkan ridho Allah, tapi dia tidak mengajar kecuali hanya agar dapat dunia saja, maunya mengajar kalau sudah dapat dunia saja, mau ngaji kalau dibayar, kalau nggak dibayar nggak mau, umpamanya seperti itu. Kalau ngaji kemudian hitung-hitungan berapa per jamnya, umpamanya seperti itu. Orang yang seperti ini dia tidak akan menemukan aroma atau bau surga. Lam yajid urfat dunya yaumal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan bau surga. Ini menjadi sebuah pendapat yang terus bertahan, Pak. Jelas ya Pak ya, terus bertahan.
Karena memang Al-Quran seperti itu. Umpamanya ada orang sholat, kemudian di dalam sholatnya dia pingin dapat uang, tentu salah. Karena sholat kewajiban. Orang ketika menjalankan perintah Allah yang sifatnya wajib, nggak boleh minta bayaran. Itu seperti itu. Hanya saja setelah terjadi sebuah fenomena yang sangat luar biasa, Pak. Ini di dalam tafsir Ayatul Ahkam. Seiring berjalannya hukum ini diterapkan, orang tua ketika ingin anaknya menempuh jalur pendidikan itu rata-rata tidak mau ke jalur agama. Udah, kalau agama nanti kamu makan apa? Kalau kamu nanti jadi ustadz makan apa? Kalau kamu di pesantren kamu itu nanti hidupnya bagaimana? Di zaman akhir itu para ulama melihat orang berbondong-bondong menyekolahkan atau memasukkan putra-putranya, anak-anaknya, atau bahkan manusia sendiri hanya belajar ilmu agama, ilmu dunia. Kenapa? Karena dianggap ilmu agama itu tidak memiliki prospek duniawi. Maka ulama-ulama akhir sekarang ini banyak yang memiliki pendapat berbeda. Ghairu annal mutaakhirina minal ulama'i lamma ra'au tahawunan nasi wa adama iktiraihim li amri ta'limid dini wa ansirafihim ilastighalin bimata'il hayatid dunya wa ra'au anna dzalika yusrifun nasa an ay ya'nau bit ta'allumi kitabillah. Lidzalik abahu ahdal ujuri bal za'ama ba'duhum annahu wajibun lil khufadi ala ulumiddin. Yang sederhananya begini, setelah melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, karena seorang alim ulama itu nggak boleh untuk meminta bayaran, nggak boleh untuk menuntut sebuah harga, maka orang-orang setelahnya itu banyak yang nggak mau belajar ilmu agama. Akhirnya orang-orang yang menjadi alim ulama itu hampir nggak ada. Orang-orang yang saya pingin nanti jadi ustadz, nggak ada. Kenapa? Karena dianggap tidak prospek. Oleh sebab itu ulama-ulama akhir bahkan menganjurkan untuk ilmu agama harus diberikan prioritas yang lebih tinggi. Cuma tujuannya satu, demi mempertahankan ilmu agama. Contohnya begini, dulu sebelum adanya insentif, contoh kecil di fenomena ini, Pak. Sebelum adanya insentif dari pemerintah, orang kalau ngajar TPQ itu ya berapa yang mau? Di masjid mungkin yang ngajar cuma berapa orang, satu perumahan TPQ-nya cuma berapa, mungkin nggak ada. Tapi setelah pemerintah mengadakan semua guru-guru TPQ mendapatkan insentif, sekarang ini hampir setiap perumahan itu muncul TPQ, Pak. Karena pemerintah memberikan apresiasi yang besar. Akhirnya masyarakat tergerak. Di sini muncul rumah pendidikan Al-Quran, di sini muncul bahkan satu perumahan kadang tidak hanya masjid, di rumah-rumah ustadz atau guru mengadakan TPQ. Nah ini kalau ulama-ulama akhir pendapatnya memang seperti itu, cuma tujuannya tadi bukan untuk dunia, sama-sama tidak untuk dunia. Cuma ulama akhir pendapatnya itu didorong melihat banyak orang-orang yang abai dengan masalah agama. Sekarang masalah agama harus diprioritaskan agar orang semuanya berduyun-duyun pada agama. Itu contoh sederhananya gitu. Jelas ya Pak ya? Nah ini kaitan dengan niat, maka orang yang mengajar dia tetap
tetap tidak diperbolehkan dalam masalah mengajarkan untuk mendapatkan masalah dunia. Selanjutnya, al ilmu ma'al amali. Wal yahdar kullal hadri min qasdihi at-takassura bi kasratil mustaghillina alaihi wal mukhtalifina ilaihi. Dan orang yang dia mengajar, jangan tujuannya itu memperbanyak jamaah. Ini Imam An-Nawawi itu memang beliau ulama yang tegas, ya, ulama yang tegas. Ulama itu dalam pendapatnya ya kadang berbeda-beda. Cuma kalau Imam An-Nawawi beliau dalam konteks ini pendapatnya memang tegas. Orang yang mengajar tujuannya jangan bikasrotil mustaghillina alaihi, jangan memperbanyak jamaah. Wal yahdar min karohatihi qiraata ashabihi ala ghairihi, dan takutlah bila melihat jamaahnya ngaji pada guru lain dia marah. Jangan punya seperti itu. Beliau bahkan menyampaikan, wa hadhihi musibatun yubtala biha ba'dul muallimina al-jahilina. Ini ujian para pengajar yang dia masih statusnya jahil. Loh, kenapa? Wa hiya dilalatun bayyinatun min sahibiha ala su'i niyatihi wa fasadi tawiyatihi, bal hiya hajatun qati'atun ala adami iradatihi bita'limihi wajhallahi ta'ala. Karena kalau dia seperti itu tujuannya agar sekedar jamaahnya banyak, atau kalau ada orang tidak ngaji pada dia, ngaji kepada orang lain dia marah, berarti ini sebuah dalil yang kuat. Orang itu mengajar bukan untuk ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, ini menurut Imam An-Nawawi. Maka seorang yang mengajar itu hendaknya tujuannya semata-mata mengajar, tidak terpengaruh. Yang ngaji 2 orang, yang ngaji 10 orang, atau bahkan 1000 orang, dia harus sama. Orang hendaknya sama, Wak. Jadi ketika dia katakanlah 2 orang mengajinya dengan bahasa yang enak, dengan semangat, dengan penuh bahasa yang tertata, pun ketika dia orangnya banyak harus sama. Jangan kalau orangnya sedikit, kalau orangnya banyak semangat. Karena kalau sudah seperti ini akan memelenceng, akan memalingkan niat yang benar menjadi salah. Atau ketika dia punya rasa marah, ini jamaahnya kemudian pindah kepada orang lain, wah ini jangan. Karena menurut Imam An-Nawawi ini sebuah petunjuk kuat. Orang yang mengajar itu tujuannya bukan mencari ridha Allah, tapi mencari popularitas dan seterusnya dan seterusnya. Satu contoh begini, kalau umpamanya sebuah majelis yang hadir cuma 3 orang, kemudian gurunya lemes. Tapi kalau yang hadir banyak, gurunya jadi semangat. Hendaknya orang yang mengajar tidak memiliki seperti itu. Yang hadir 2 orang ya dia menjalankan ibadah, yang hadir 1000 orang juga sama, dia menjalankan ibadah. Ibadah mengajar tidak menggantung kepada orang yang datang, Pak. Saya ulangi ini, ibadah mengajar tidak menggantung pada orang yang datang. Kalau yang datang 2, wah berarti saya dapat pahala dikit. Kalau yang datang 1000, saya dapat pahala banyak. Tidak seperti itu. Selama dia mengajar, dia mendapatkan pahala nasrul ilmi. Oleh sebab itu orang yang dia mengajar
harus betul-betul membersihkan niatnya dari hal-hal seperti ini. Bahkan kadang ketika seseorang atau banyak ulama-ulama dulu itu kalau mengajar itu malah nggak mau yang banyak-banyak, Pak. Contohnya Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau seorang ulama ahli tasawuf yang sangat terkenal. Selain Imam Abu Hamid Al-Ghazali, imam tasawuf di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Imam Junaid Al-Baghdadi. Cuma beliau itu Masya Allah, kalau mau mengajarkan ilmu tasawuf, dari sekian banyak muridnya dipilih, katakanlah 400 orang, kemudian dipilih lagi 100 orang, kemudian dipilih lagi 50 orang, kemudian dipilih lagi sampai sekitar cuma berapa, 4 kalau nggak salah, 4 atau 5. Udah, kemudian beliau itu masuk ke rumah, muridnya disuruh masuk, pintu ditutup, dikunci, kuncinya dibawa, baru dia ngajar. Ini ulama-ulama dalam menjaga hati. Kita umpamanya menjadi bagian daripada pengajar Al-Quran, pengajar ilmu agama, atau bahkan kita mengajar hal yang lain, jangan kita itu memiliki niatan-niatan yang kurang tepat. Contohnya tadi, kalau yang datang 2 orang jadi lemes. Kami ini memiliki banyak majelis, ya, majelis. Mulai awal sampai sekarang itu kami tekankan, udah pokoknya majelis kita nggak usah ada konsumsi. Satu, kedua, nggak usah ada bisaroh. Itu memang ditekankan betul. Berawal dari 2 orang, 3 orang, sekarang jadi rame, Pak. Tapi semuanya komitmen. Ini dalam rangka, Pak, menjaga hati. Umpamanya, wah ini waktu musim sibuk, musim pas waktu rame, maka yang hadir cuma berapa orang. Enggak boleh ketika yang hadir cuma umpamanya 1 orang, kemudian dia itu penyampaiannya jadi enggak berkualitas, jadi lemas, enggak boleh. Karena menurut Imam An-Nawawi, wahiyya dilalatun bayyinatun, ini petunjuk yang sangat jelas, an sahibiha, dari orang yang mengajar, ala su'in niyatihi, niatnya salah. Berarti mengajarnya hanya untuk mencari jamaah, bukan untuk mengajarkan apa yang wajib diajarkan. Oleh sebab itu ini didasarkan pada pendapat Ali bin Abi Thalib. Di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal diriwayatkan bahwa Imam sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, ya hamlatil Quran, i'malu bihi, wahai orang-orang yang membawa Al-Quran, amalkanlah Al-Quran itu. Fa innamal alimu man amila bima alima wa wafaqa ilmuhu amalahu. Karena sesungguhnya orang yang alim itu orang yang mengamalkan ilmunya. Jelas ya Pak ya? Orang yang mengamalkan ilmunya. Dan wa wafaqa ilmuhu amalahu, dan antara ilmu serta amal ini selaras. Ilmunya tinggi berarti amalnya juga harus tinggi. Wasayakunu aqwamun yahmilunal ilma la yujawizu tarakiyahum yukhalifu amaluhum ilmahum wa tukhalifu sariratuhum alaniyatahum. Karena nanti di akhir zaman ada banyak orang yang ilmunya tidak melampaui leher. Kenapa? Ilmu dengan amalnya salah, beda sekali. Ilmunya mengajarkan tentang tasawuf tapi hatinya masih tomak masalah dunia. Loh, ini namanya berbeda antara ilmu dan amal. Contohnya seperti itu. Maka
dalam pembahasan kita pagi hari ini adalah kewajiban orang yang mengajar adalah berusaha menjaga hati. Orang yang dia mengajar terutama kaitan dengan Al-Quran jangan sampai memiliki rasa tomak, ya, jangan sampai memiliki rasa tomak. Kenapa? Karena semata-mata ketika mengajar bukan mencari bayaran, tapi karena memang itu perintah Allah. Jangan dianggap para ustadz yang duduk di sini mengajar di sini, wah ustadz itu kan hanya nyari bayaran saja, nyari bisaroh. Wah, nggak seperti itu, Pak. Karena para ulama, para ustadz, mereka itu karena ngerti saya, oh ini diamanai mengajarkan kitab At-Tibyan, udah berangkat semata-mata itu. Oh saya diamanai mengajarkan kitab Takrib, udah berangkat semata-mata itu. Saya diamanai mengajar kitab Al-Adkar dan seterusnya dan seterusnya. Seorang ulama memiliki tanggung jawab itu. Jelas ya Pak ya? Kemudian juga harus menjaga betul jangan sampai dalam perjalanan mengajar ini niatnya menjadi salah. Contohnya tadi hanya untuk memperbanyak jamaah ataupun hanya untuk dia mendapatkan hal yang lain, jangan. Karena kalau seperti itu melenceng. Orang yang mengajar semata-mata menjalankan perintah Allah, dia punya ilmu, dia mengajarkan. Orang yang datang ya harus punya niatan semata-mata saya belajar. Nah, kalau sudah ini berjalan, yang mengajar baik, yang diajar baik, insya Allah itu akan hasilnya juga akan baik. Nah ini mungkin menjadi materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kami lanjut, dari para jamaah ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Oh silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, jadi misalnya kita bikin pengajian, niatnya itu memang tidak niat utamanya. Niat utama tidak untuk mencari jamaah yang banyak misalnya. Karena katakanlah semata-mata lillahi ta'ala, katakan seperti itu. Tapi di waktu yang bersamaan juga kita berusaha semaksimal mungkin, misalnya membuat pengajian itu menarik, nyaman dan seterusnya, sehingga juga ada niat biar ramai. Jadi niatnya nambah kayak gitu. Ya, jadi apakah seperti itu juga termasuk kategori yang tidak dianjurkan atau seperti apa? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kaidah al-wasail bi hukmil maqasid. Perantara-perantara hukumnya sama dengan apa yang menjadi tujuannya. Tujuannya adalah ngaji, tujuannya adalah tholabul ilmi. Tapi dia menyediakan agar nyaman, tapi tujuannya ngaji. Agar jamaah itu senang, tapi tujuannya di ngaji tadi. Kalau tujuannya ini adalah di tholabul ilminya, maka semuanya itu bagian daripada hukum tholabul ilmi itu sendiri. Maka ini tidak apa-apa. Cuma kadang orang ketika membuat sebuah pengajian, jamaahnya biar rame, kan malu kalau yang datang cuma sedikit. Lah ini sudah beda ini. Jamaahnya banyak, kenapa? Wah nanti biar rame, biar megah umpamanya. Wah ini sudah beda. Tapi kalau tujuannya dakwah, jamaahnya biar banyak, biar nanti yang ngaji banyak. Nah ini sudah benar ini. Ini tipis sekali Pak. Kaitan dengan niat itu tipis sekali. Tidak diukur dengan dohir. Ukurannya adalah batin. Artinya bagaimana? Kalau kita bergerak di sana, kita akan betul-betul bisa introspeksi. Saya masuk pada posisi yang mana?
Kalau ukuran dohir sama, itu ngajar, itu pengajian secara dohir sama. Tapi secara batin itu nggak bisa ditipu. Oh kok seperti ini ya? Saya sepanjang ngaji itu ternyata umpamanya ibu-ibu, umpamanya ini bunda, mengadakan sebuah majelis taklim di pantai, ya Pak ya. Nanti kita sambil selfie umpamanya. Dengan sekian banyak acara itu ternyata ngaji hanya menjadi formalitas saja, umpamanya. Hanya menjadi formalitas saja. Acara yang sebenarnya ternyata pariwisata, rekreasi. Ngajinya cuma sekian menit, habis itu terus rekreasinya yang jadi menu utama. Loh ini salah. Tapi juga ada, Pak. Ayo kita majelisnya di pantai. Kenapa? Agar pantainya juga merasakan sujud dan ibadah kepada Allah. Memang betul-betul niatnya seperti itu. Ya kami kan sering Pak ini. Ada majelis ayo ke pantai, niatnya oh memang betul. Di pantai itu niat utamanya ngaji. Oh ini bagus. Tapi juga kadang ada orang niat utamanya bukan ngaji tapi wisata. Lah ini yang salah. Jelas ya? Lah terkait dengan masalah tadi, bila itu sebuah perantara untuk perkara yang benar dengan niat yang benar, ya secara hukum itu menjadi hukum yang dimaksud. Memperbesar jamaah tujuannya ngaji, ya semuanya dihukumi ngaji. Jelas Ustaz ya? Seperti itu. Mungkin ada yang tanya lagi? Ada yang tanya, Bunda? Sebagai penutup, kita semuanya itu tahu Pak, Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama besar yang luar biasa. Imam Ahmad bin Hambal itu beliau begitu kagum pada Imam Asy-Syafi'i sampai meskipun dia sudah ahli hadis ingin belajar pada Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu beliau salah satu makalahnya, wadattu annal khalqa ta'allamu hadal ilma alla yansibu ilayya harfahu minhu. Aku betul-betul pingin ketika ilmu yang aku ajarkan ini kepada manusia, semua orang bisa mengamalkannya tetapi tidak menisbatkannya padaku. Udah yang penting ilmu itu diamalkan, tidak ingat aku nggak apa-apa. Itu sederhananya Imam Asy-Syafi'i. Ya semoga kita semuanya yang hadir bisa menjaga niat kita di dalam mengajar ataupun belajar, di dalam ta'allum pada ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.